Udara sore di desa Cikalen, Kabupaten Karawang, terasa lembab dan berat. Angin yang datang dari arah sawah membawa bau lumpur dan jerami kering. Langit berwarna abu pucat. Matahari seperti malas menampakkan diri, seolah enggan melihat apa yang akan terjadi hari itu. Di ujung jalan tanah, berdiri sebuah rumah kayu tua milik keluarga Harun Wijaya, seorang petani yang dulu disegani, kini hidup sederhana bersama istrinya, Ibu Marni, dan anak perempuannya Nur Aisyah. Rumah itu dikelilingi pagar bambu yang sudah miring. Di belakang rumah, terdapat kolam kecil yang airnya mulai hijau oleh lumut. Dulu kolam itu tempat Bapak Harun memelihara ikan nila, tapi sejak ia sakit lutut, kolam dibiarkan begitu saja. Tenang, seolah menyimpan sesuatu di dasar yang dalam. Sore itu, Nur baru pulang kerja dari pabrik tekstil di kawasan industri Karawang. Seragamnya lembab oleh keringat, tapi wajahnya tetap lembut, meski lelah. Ia membawa tas plastik berisi sayur dan roti untuk makan malam. Karena ibunya sedang ke Bandung menengok saudara, Nur berniat mampir ke rumah orang tuanya untuk memberi makan ayam dan membersihkan dapur. Begitu tiba, suasana rumah terasa sepi, hanya suara serangga dan bunyi daun pisang yang bergesekan. Nur menaruh tas di teras, lalu berjalan ke belakang rumah. Ia melihat kolam tua yang permukaannya tertutup lumut tebal. Beberapa gelembung kecil muncul di permukaan setiap kali angin lewat. Di pinggir kolam, ada ember tua yang biasa dipakai almarhum ayahnya untuk memberi makan ikan. Nur tersenyum kecil. Kenangan masa kecilnya seolah menarik kembali saat ia kecil. Bapak Harun sering mengajaknya memancing di sana. Hari itu panas terasa menggigit. Nur menggulung celana sampai lutut, mengambil ember kecil, lalu turun perlahan ke dalam kolam. Airnya dingin, berbau lumpur basi. Ia ingin mengambil beberapa keong sawah untuk lauk, seperti yang dulu sering dilakukan ibunya. Tangan Nur meraba-raba dasar kolam, mencari keong di antara daun kering dan ranting. Suara percikan air jadi musik lembut di sore yang hening. Namun ketika jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan bulat, Nur berhenti. Awalnya ia kira itu batu, tapi benda itu terasa aneh, tidak licin seperti keong dan berat. Ia merogoh lebih dalam, menarik perlahan, dan sesuatu yang gelap keluar bersama lumpur. Seketika darahnya berhenti mengalir. Yang ia pegang bukan batu, bukan tempurung kelapa, tapi sebuah kepala manusia. Tengkorak itu masih memiliki sisa rambut yang kusut, gigi yang masih utuh, dan dua lubang mata yang hitam, kosong, tapi seolah menatap langsung ke arahnya. Nur menatap benda itu beberapa detik tanpa bisa bernapas. Lalu teriakan panjang meledak dari tenggorokannya. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Ember di tangannya jatuh. Air keruh muncrat kemana-mana. Ia memutar tubuh, berlari naik dari kolam. Kakinya tergelincir lumpur, tapi ia terus berlari sambil menjerit. Pak Haji, tolong, ada kepala manusia di kolam. Teriakannya menggema ke seluruh kampung. Burung-burung berhamburan dari pohon mangga. Beberapa tetangga yang sedang duduk di warung Pak Haji Karim langsung berdiri. Dalam hitungan menit, orang-orang berdatangan, wajah mereka pucat, antara takut dan tidak percaya. Kepala manusia katanya. Ah, mungkin kepala monyet. Tapi Nur tidak mungkin berbohong. Pak Haji Karim segera menenangkan warga. Sudah, jangan panik. Panggil polisi desa. Cepat. Tak lama kemudian, dua petugas datang dengan motor dinas. Mereka memasang garis kuning di sekitar kolam, meminta warga menjauh. Suasana yang biasanya damai di desa Cikalen berubah menjadi tegang. Dari kejauhan, suara azan maghrib berkumandang, tapi tak satu pun warga beranjak ke masjid. Semua mata tertuju pada kolam tua yang tampak tenang, namun menakutkan. 1 jam kemudian, mobil patroli berhenti di depan rumah. Seorang pria berwajah tenang tapi tegas turun. Kompol Dimas Rahardian, penyidik dari Polres Karawang. Ia menatap ke arah kolam, lalu ke wajah Nur yang masih pucat dan gemetar. Kamu yang menemukan ya? Tanyanya lembut. Nur mengangguk pelan, suaranya nyaris hilang. Saya cuma mau ambil keong, Pak. Tapi yang saya pegang itu kepala manusia. Kompol Dimas mencatat cepat di buku kecilnya, lalu memberi isyarat pada tim forensik yang baru datang dipimpin oleh Dr. Sinta Wardani. Mereka mulai menyalakan pompa air. Suara mesin menggelegar, memecah keheningan malam. Bau lumpur bercampur amis darah menguar dari dasar kolam, membuat beberapa warga menutup hidung. Perlahan air surut. Dalam cahaya lampu senter, terlihat sesuatu di dasar bentuk besar terikat tali nilon. Para petugas turun dengan sepatu bot, menggali lumpur.
Ketika benda itu terangkat, suara tangis tertahan terdengar dari antara warga. Yang muncul bukan sekadar tulang, tapi tubuh manusia utuh, masih terikat batu besar di dada dan kaki. Dokter Sinta berjongkok, memeriksa tengkorak itu dengan senter. Korban laki-laki, umur sekitar 60 tahun, luka parah di pelipis kanan. Kemungkinan besar pukulan benda tumpul. Kompol Dimas menatap jenazah itu lama. Jadi ini pembunuhan. Suara angin malam membawa bau lumpur dan hujan yang baru turun. Dari teras rumah, Nur masih duduk membeku, memegang sarung di dadanya, air mata menetes tanpa suara. Ia tidak tahu, malam itu bukan hanya mengungkap sebuah mayat, tapi membuka kembali semua luka lama yang terkubur di rumah tua itu. Kolam yang dulu menjadi tempat kenangan masa kecilnya, kini berubah menjadi saksi, bisu sebuah cinta yang salah, dan dosa yang menenggelamkan keluarga mereka sendiri. Beberapa bulan sebelum penemuan jasad di kolam belakang, rumah keluarga Harun Wijaya adalah rumah yang paling tenang di ujung desa Cikalen. Dari luar, rumah kayu itu tampak sederhana tapi terawat. Dindingnya dari papan jati tua, lantainya dari semen dingin yang mengilat karena sering disapu. Di depan rumah tumbuh bunga melati dan pandan yang ditanam oleh Ibu Marni Sulastri sendiri. Setiap sore, aroma melati bercampur dengan bau kayu bakar, menjadi tanda khas rumah mereka. Bapak Harun dikenal warga sebagai orang jujur dan sabar. Meski tubuhnya mulai melemah karena usia, ia masih rajin ke sawah setiap pagi. Wajahnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya selalu tenang. Di antara warga, ia sering dipanggil Pak Harun yang baik. Dulu ia pernah menjadi ketua RT, orang yang dipercaya menengahi perselisihan tetangga. Namun seiring waktu, lututnya sering nyeri, napasnya makin pendek, dan langkahnya melambat. Ia mulai lebih sering duduk di teras, menatap sawah yang menguning di kejauhan, seolah mencari sesuatu yang hilang. Di dalam rumah, Ibu Marni sibuk dengan rutinitasnya. Memasak, menjemur pakaian, menyapu halaman. Ia masih cantik meski usia hampir 50. Kulitnya sawo matang, matanya tajam tapi menyimpan kesedihan. Dulu, Marni dikenal ramah dan mudah tertawa, tapi kini wajahnya lebih sering murung. Kadang ia melamun lama di depan jendela, melihat suaminya duduk diam di bawah pohon kelapa. Dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa ia jelaskan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Marni memanggil dari dapur, "Pak, tolong belikan minyak goreng di warung, ya?" Harun menjawab pelan, "Nanti saja, Bu. Lutut saya sakit." Nada suara Marni berubah ketus. "Kalau semua nanti, kapan mau jalan? Rumah ini tidak bisa hidup dengan kata nanti terus." Harun menatapnya sebentar, tak membalas. Ia tahu, bukan minyak goreng yang sedang dipersoalkan, tapi jarak yang semakin melebar di antara mereka. Anak satu-satunya, Nur Aisyah, tinggal di rumah sebelah bersama suaminya Reno Prabowo. Rumah mereka kecil tapi cukup nyaman, dipisahkan hanya oleh pagar bambu dan kebun pisang. Setiap pagi Nur berangkat kerja ke pabrik tekstil, meninggalkan dua anak kecilnya di rumah tetangga. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan, tapi ia selalu tersenyum. Ia sering mampir ke rumah orang tuanya sebelum berangkat kerja, membawakan sarapan atau sekadar menyapu halaman depan. "Pak, sudah minum obat?" tanya Nur lembut suatu pagi. Harun mengangguk. "Sudah, Nak. Terima kasih." Marni yang sedang menjemur pakaian hanya melirik sekilas. Dalam hatinya muncul rasa yang aneh, campuran antara iri dan sepi. Ia merasa tak lagi menjadi pusat perhatian dalam rumahnya sendiri. Suaminya lebih sering diam, anaknya sibuk, menantunya. Menantunya. Reno. Lelaki berusia 32 tahun, berwajah tampan dengan kulit sawo matang dan sorot mata tajam. Ia menikah dengan Nur 4 tahun lalu. Di awal pernikahan, semua tampak baik-baik saja. Tapi belakangan, Reno jarang bekerja tetap. Ia pernah menjadi kuli bangunan, lalu sopir proyek, tapi sering berhenti. Kini ia lebih sering nongkrong di warung Pak Haji Karim, bermain kartu atau mengobrol sampai larut malam. Nur menegurnya dengan lembut, tapi Reno hanya menjawab pendek, "Aku capek, Nur. Hidup ini berat." Kadang Bapak Harun mencoba menasehati, "Reno, bantu sedikit di sawah ya. Badan saya sudah tidak kuat." Reno hanya tersenyum kaku. "Iya, Pak. Nanti kalau sempat." Dan nanti itu tak pernah datang. Sementara Ibu Marni diam-diam mulai memperhatikan Reno lebih sering. Awalnya ia hanya merasa kasihan, melihat menantunya yang muda, tampan, tapi kehilangan arah hidup membuat hatinya iba.
Namun lama-kelamaan, rasa kasihan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih samar, sebuah perasaan yang bahkan ia takut mengakuinya sendiri. Suatu sore, Reno datang ke rumah membawa ember, meminta air untuk mencuci motor. "Bu, boleh pinjam selang?" tanyanya sopan. "Boleh, Nak." Di belakang dekat dapur. Ketika Reno berjalan ke arah belakang, Marni memperhatikan dari jendela. Keringat di lehernya berkilat tertimpa matahari. Ada getaran aneh di dada Marni, sesuatu yang ia cepat-cepat tolak. "Astagfirullah," bisiknya pelan, menunduk, mencoba mengusir pikiran yang mulai berani masuk. Namun hari-hari berikutnya, kehadiran Reno di rumah itu semakin sering. Kadang ia datang memperbaiki pompa air, kadang membantu memotong kayu. Setiap kali Reno berbicara, Marni merasakan hangat di dada yang sudah lama tak ia rasakan dari suaminya. Ia mulai berdandan sedikit, mengenakan kebaya bersih, menyisir rambut lebih lama di depan cermin, meneteskan sedikit minyak wangi. Sesuatu dalam dirinya yang lama mati, kini perlahan bangkit. Bapak Harun mulai menyadari perubahan itu. Istrinya lebih sering keluar kamar, lebih banyak senyum, tapi bukan untuknya. Reno mulai canggung tiap kali bertemu mertuanya. Matanya menghindar, tangannya gelisah. Sementara Nur sibuk bekerja, tak menyadari badai kecil yang sedang tumbuh di rumahnya sendiri. Suatu malam, ketika hujan rintik turun, suara petir terdengar jauh di ujung sawah. Bapak Harun duduk di teras, meminum teh hangat. Dari dalam rumah, terdengar suara pelan Ibu Marni menyanyi lagu lama, yang dulu sering ia nyanyikan waktu masih muda. Harun menatap ke arah suara itu, senyumnya tipis, tapi matanya sayu. Ia tidak tahu, di dalam dirinya pun ada kesepian yang sama, tapi caranya berbeda. Ia menanggung dalam diam, sedangkan istrinya mulai mencari pelarian. Dan di malam-malam seperti itu, cinta yang salah mulai berakar, bukan dari nafsu, tapi dari kesepian yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Tak ada yang tahu bahwa senyum yang kembali ke wajah Marni adalah awal dari tragedi panjang. Dan di teras rumah itu, Bapak Harun masih duduk di bawah lampu minyak redup, menatap sawah gelap yang perlahan ditelan malam, tak sadar bahwa dari arah belakang rumah, bara kecil sudah menyala, siap membakar segalanya. Hari-hari di desa Cikalen berjalan seperti biasa. Suara ayam di pagi hari, anak-anak berlari di jalan tanah, dan bau kayu bakar yang memenuhi udara menjelang sore. Tapi di dalam rumah keluarga Harun Wijaya, suasana sudah tidak lagi sama. Ada keheningan yang aneh, dingin, tapi di baliknya tersembunyi sesuatu yang hangat dan berbahaya seperti bara di bawah abu. Sejak sore hujan itu, Marni Sulastri sering merasa gelisah tanpa alasan. Setiap kali mendengar langkah kaki Reno di halaman, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir, tapi pikiran itu selalu datang kembali, seperti bayangan yang menolak pergi. Kadang saat ia sedang menyapu halaman, Reno lewat membawa ember atau alat bengkel, dan tanpa sadar pandangan mereka bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat dada Marni bergetar. "Reno, tolong ambilkan ember di belakang," katanya suatu siang. "Iya, Bu," jawab Reno cepat. Tangannya bergetar saat menyerahkan ember itu. Dalam sepersekian detik, jari mereka bersentuhan. Hanya sebentar, tapi waktu seolah berhenti. Marni menunduk, pura-pura sibuk. Sementara Reno buru-buru keluar tanpa bicara lagi. Namun sejak hari itu, keduanya tak lagi sama. Malamnya, Marni duduk lama di depan cermin. Wajahnya diterangi lampu minyak yang redup. Garis halus di sekitar matanya tampak jelas, tanda usia yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menatap bayangan dirinya dan bertanya pelan, "Apa yang sedang aku lakukan?" Tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan di luar yang menjawab dengan ritme lembut, seolah menyetujui kegelisahannya. Keesokan paginya, Reno datang lagi membantu mengganti tali jemuran yang putus. "Bu, saya pasangin tali baru." "Ya," katanya. Marni mengangguk, tapi matanya tak bisa berbohong, ada rasa syukur yang terlalu hangat di dalam dada. Reno bekerja dengan cepat, berusaha tidak menatap wajah ibu mertuanya. Namun saat angin bertiup, rambut Marni tergerai menutupi pipi. Ia menyibakkannya perlahan, dan mata mereka bertemu lagi. Tidak ada kata, hanya diam yang panjang. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang mereka tahu salah, tapi tak sanggup mereka hentikan. Beberapa hari kemudian, Bapak Harun mulai menyadari perubahan kecil di rumahnya. Istrinya kini lebih sering berdandan, menaruh bedak di pipi, dan mengganti kebaya dengan warna yang lebih cerah. "Bu,
Mau kemana? Tanyanya pelan suatu pagi. Ke rumah Bu Yuni, bantu buat kue untuk pengajian. Jawab Marni cepat. Tapi Harun tahu istrinya berbohong. Ia diam, tidak ingin memperpanjang. Tapi di dadanya muncul rasa dingin yang asing. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik, setiap tatapan, setiap suara langkah di malam hari. Sementara itu, Nur Aisyah masih sibuk di pabrik. Ia pulang malam, lelah, tapi selalu berusaha menjaga rumahnya tetap harmonis. Ia percaya ibunya dan suaminya rukun. Tapi terkadang, ketika ia sampai di rumah, ia merasa hawa ruangan berbeda entah kenapa. Udara terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa Cikalen. Petir menyambar jauh di langit utara. Di rumah, hanya ada Marni dan Reno. Bapak Harun sedang di musola, dan Nur belum pulang. Lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan mereka menari di dinding bambu. Marni duduk di kursi bambu, menatap hujan yang jatuh deras di luar. Reno berdiri di dekat pintu, basah kuyup. Ibu belum tidur? Suaranya pelan. Belum. Hujan membuat malam terasa panjang. Mereka diam cukup lama. Hanya suara hujan dan detak jantung yang terdengar. Tiba-tiba Marni berkata lirih. Reno, kamu bahagia dengan Nur? Reno terkejut, menoleh cepat. Ia menatap lantai, tangannya mengepal. Saya tidak tahu, Bu. Kadang iya, kadang tidak. Marni menunduk. Matanya berkaca. Ibu iri. Nur masih muda, masih punya masa depan. Sedangkan ibu hanya menunggu tua. Reno menatap wajahnya. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu masih cantik. Kata itu seperti petir yang menyambar di dada mereka berdua. Marni menutup mulut, tapi senyum samar muncul di bibirnya. Reno langsung sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh namun terlambat. Malam itu, sesuatu di dalam hati mereka retak. Bukan sepenuhnya cinta, tapi juga bukan sekadar dosa. Lebih seperti dua jiwa yang haus akan perhatian, bertemu di tengah kesepian yang panjang. Hari-hari berikutnya menjadi abu-abu. Marni mulai mencari alasan untuk bertemu Reno. Kadang ia menyuruh Reno memperbaiki lampu, kadang meminta bantuan mengangkat air. Reno berusaha menjaga jarak, tapi tiap kali mendengar suara Marni, langkahnya otomatis mendekat. Hujan-hujan berikutnya menjadi saksi bisu pertemuan mereka singkat, diam, tapi syarat makna. Dan dalam setiap tatapan, batas antara benar dan salah semakin kabur. Sementara itu, Bapak Harun mulai sering terbangun tengah malam. Ia merasa ada suara langkah di ruang tengah, suara bisik pelan yang hilang begitu ia keluar kamar. Suatu malam, ia menatap ke arah dapur dan melihat bayangan dua orang. Hanya sekilas, tapi cukup membuat jantungnya berdegup keras. Pagi harinya, ia tak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk lama di teras, menatap kolam belakang rumah. Airnya hijau gelap, tenang seperti menyimpan sesuatu. Pak, kenapa bengong saja? Tanya Pak Haji Karim yang lewat. Tidak apa-apa Haji. Kadang diam lebih tenang daripada bertanya. Pak Haji hanya tersenyum, tidak mengerti arti kata-kata itu. Malam berikutnya, hujan turun lagi. Di ruang tengah, lampu minyak bergoyang. Bapak Harun duduk di kamar, matanya terbuka lebar. Ia tidak ingin percaya pada pikirannya sendiri, tapi firasatnya terlalu kuat. Ia tahu, ada sesuatu di rumah ini yang sudah berubah, dan ketika cinta berubah menjadi rahasia, rumah bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat menyimpan dosa. Musim kemarau di desa Cikalen tahun itu terasa panjang. Angin membawa debu halus dari sawah yang retak, menempel di jendela-jendela rumah warga. Di rumah keluarga Harun Wijaya, udara semakin berat bukan karena panas, tapi karena sesuatu yang tak terlihat. Di ruang tengah, Ibu Marni Sulastri sibuk membersihkan lemari, tapi pikirannya jauh melayang. Setiap kali ia mendengar suara langkah Reno dari rumah sebelah, hatinya berdebar. Ia tahu apa yang ia rasakan salah, tapi ia juga tahu bahwa di sisi Reno, ia merasa hidup lagi. Setiap kata dari pria muda itu membuatnya lupa bahwa ia seorang istri dan ibu. Bapak Harun memperhatikan perubahan kecil itu. Ia tak lagi tidur nyenyak. Tiap malam, ia bangun, menatap langit-langit kamar yang gelap, mendengarkan bunyi langkah dari ruang tengah. Kadang ia berdiri di depan jendela, memandang kolam di belakang rumah yang airnya memantulkan cahaya bulan pucat. Di permukaan yang tenang itu, ia merasa seperti sedang melihat ke hatinya sendiri dingin, tapi menyimpan badai. Suatu sore, Reno Prabowo datang ke rumah, membawa wajah gelisah. Pak, saya mau bantu perbaiki pompa air.
katanya. Berusaha terdengar sopan. Harun menatapnya lama. Kamu jarang datang belakangan ini. Reno tertawa kecil. Lagi banyak urusan, Pak. Urusan apa? Urusan kerja atau urusan lain? Nada suara Harun datar, tapi tajam. Reno tercekat. Ia menunduk, pura-pura memperbaiki tali pompa. Dari dapur, Marni mendengar percakapan itu. Napasnya tercekat, tangannya gemetar saat menuang teh. Ia tahu Harun mulai curiga. Sejak malam hujan terakhir, suaminya jarang bicara. Tapi tatapannya berubah, bukan marah, tapi tajam. Seperti sedang membaca pikirannya. Malam itu, setelah Nur dan anak-anak tidur, Harun duduk di kursi bambu dekat jendela. Lampu minyak bergoyang lembut. Marni keluar dari kamar, membawa secangkir teh. Ini, Pak, teh hangat. Harun menerima tanpa menatapnya. Terima kasih. Beberapa detik sunyi. Lalu Harun berkata pelan, Bu, kita sudah lama tidak bicara. Marni berhenti, menatap lantai. Bicara apa, Pak? Bicara apa saja? Tentang hidup, tentang anak kita, tentang rumah ini. Marni terdiam. Suaranya akhirnya keluar, lirih tapi getir. Kalau Bapak ingin bicara, bicara saja. Saya sudah tidak tahu harus mulai dari mana. Harun menatapnya, mata tuanya bergetar. Dulu kamu suka tertawa, Bu. Sekarang kamu selalu diam. Apa kamu bahagia di rumah ini? Marni membuka mulut, tapi tak ada suara. Ia ingin berkata ya, tapi hatinya menolak. Saya cuma lelah, Pak. Jawabnya akhirnya. Semua berubah. Rumah ini dingin. Hidup kita seperti jalan tanpa arah. Harun menghela napas panjang. Kalau ada yang salah, kita perbaiki bersama. Tapi jangan mencari hangat di tempat lain. Natsa, kalimat itu jatuh pelan, tapi menancap seperti pisau di dada Marni. Malam itu, Marni tak bisa tidur. Kata-kata suaminya berputar di kepalanya. Jangan mencari hangat di tempat lain. Ia tahu Harun tidak menuduh, tapi ia tahu pria itu sudah tahu. Ia berdiri di depan jendela, melihat ke arah rumah Nur. Lampunya masih menyala samar. Bayangan Reno terlihat di balik tirai. Sekali lagi, hatinya bergetar antara takut dan rindu. Beberapa hari kemudian, konflik semakin nyata. Suatu pagi, saat sarapan, Harun memanggil Reno yang sedang lewat. Reno, kamu pinjam uang dari siapa? Reno terkejut. Dari teman, Pak. Teman atau rentenir? Reno membeku. Harun tahu kebenarannya dari Pak Haji Karim, bahwa Reno berutang pada Bang Eko, si penagih bunga harian yang kejam. Kalau butuh uang, bicara baik-baik. Jangan sembunyi, kata Harun dengan suara berat. Reno mendengus, nada suaranya berubah. Saya tidak mau jadi beban, Pak. Beban bukan karena miskin, tapi karena menyembunyikan dosa, balas Harun tajam. Suasana meja makan langsung membeku. Nur yang baru datang dari dapur tertegun, melihat ayah dan suaminya saling menatap tanpa bicara. Ia tidak tahu bahwa kata dosa diucapkan bukan hanya karena hutang, tapi juga karena sesuatu yang lebih gelap. Hari-hari setelah itu, Marni dan Harun jarang bicara. Reno menjadi semakin jarang pulang, tapi setiap kali datang, suasana rumah kembali berguncang. Nur semakin cemas, tapi ia masih percaya semua akan baik-baik saja. Ia tak tahu, badai besar sedang menunggu. Suatu malam, listrik padam, langit pekat, hanya lampu minyak kecil yang menyala di ruang tengah. Harun terbangun karena haus. Ia berjalan perlahan ke dapur. Dari balik pintu, ia melihat cahaya kecil lampu minyak di meja ruang tengah. Ia mendekat, dan di sana, di bawah cahaya kuning redup, ia melihat Marni dan Reno duduk berhadapan. Jarak mereka terlalu dekat. Suara mereka pelan, nyaris seperti bisikan. Harun berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Gelas di tangannya jatuh, pecah berderai di lantai. Marni dan Reno menoleh bersamaan. Wajah mereka pucat. Pak, suara Marni bergetar. Harun menatap mereka bergantian. Sedekat itu kalian? Tidak seperti yang Bapak pikir. Reno mencoba bicara, tapi suaranya mati di tenggorokan. Harun melangkah maju, mata tuanya merah. Aku ini suamimu, Marni, dan kamu, Reno, menantuku. Apa yang kalian lakukan? Hening. Hanya suara hujan di luar yang menjawab. Marni menangis. Pak, saya khilaf. Terlambat, kata Harun pelan. Suaranya dingin, tapi matanya basah. Besok pagi,
Reno keluar dari rumah ini. Malam itu, tidak ada yang tidur. Nur mendengar suara pecahan kaca, lalu tangis ibunya. Ia keluar, tapi tak mengerti apa yang terjadi. Reno diam di kursi, wajahnya kosong. Marni terduduk di lantai, memegangi wajahnya. Dan Harun, duduk di pojok, menatap dinding, seperti pria yang kehilangan seluruh dunia. Di luar, hujan masih turun, membasahi kolam belakang rumah. Airnya meluap perlahan, menelan bayangan bulan yang pudar seolah alam pun ikut berduka untuk cinta yang telah salah arah. Pagi itu, langit desa Cikalen berwarna abu pucat. Tidak hujan, tapi udara terasa lembab, seolah bumi ikut menahan napas. Di rumah keluarga Harun Wijaya, suasana begitu sunyi, hingga suara detak jam dinding terdengar jelas seperti pukulan waktu yang menyakitkan. Marni Sulastri benar-benar pergi malam itu membawa satu tas besar dan wajah yang tak menoleh lagi. Ia berjalan bersama Reno Prabowo menuju jalan besar, di bawah hujan yang belum sepenuhnya reda. Tak ada salam, tak ada tangisan, hanya langkah tergesa dan suara pintu yang tertutup pelan, tapi menyisakan kehancuran yang besar. Bapak Harun duduk di teras sampai fajar. Di sampingnya, kursi kayu tempat istrinya biasa duduk masih ada, tapi kini terasa seperti bayangan masa lalu yang menolak pergi. Di hadapannya, secangkir teh yang sudah dingin, uapnya hilang bersama harapannya. Ia menatap kebun belakang, tempat yang dulu penuh suara tawa kini hanya menyisakan lumpur dan daun basah. Ketika Nur Aisyah keluar dari kamar, wajahnya bengkak karena tidak tidur. "Pak, mereka kemana?" tanyanya pelan. Harun hanya menatap kosong. "Kalau mereka ingin pergi, biarkan. Orang yang ingin pergi tidak bisa ditahan, nak." Nur menggigit bibir. "Tapi ibu, dia ibu." "Ya," jawab Harun lirih. "Tapi kadang darah pun bisa tersesat." 2 hari berlalu tanpa kabar. Nur tetap bekerja, tapi hatinya seperti ditinggal di rumah. Setiap kali pulang, ia mendapati ayahnya duduk di teras yang sama, dengan baju yang sama, memandangi kolam belakang. Kolam itu kini keruh, dan diam seolah ikut menyimpan rahasia keluarga mereka. Suatu sore, tetangga lama mereka, Pak Rahmat, datang membawa kabar. "Harun, aku dengar istrimu dan Reno pergi ke arah Indramayu." Harun menatap teh di tangannya. Uapnya tipis. "Biar saja, Mat. Mungkin di sana mereka bisa menemukan apa yang tidak mereka temukan di sini." Pak Rahmat menarik napas panjang. "Kau sabar, Harun. Tapi sabar pun ada batas." Harun tersenyum tipis. "Mungkin batasku sudah lewat." Malam itu, setelah semua tidur, Harun duduk di dapur menatap api kecil di tungku. Dulu, Marni selalu menyiapkan air hangat untuknya sebelum tidur. Kini hanya ada suara jangkrik dan kayu terbakar pelan. Ia memejamkan mata, dan seolah mendengar lagi suara Marni memanggil namanya dengan lembut seperti dulu. Tapi ketika ia membuka mata, hanya dinding kosong yang menjawab. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Harun bangun pagi, pergi ke sawah, pulang menjelang senja. Tapi bukan karena ingin bekerja, hanya karena takut diam terlalu lama. Dia membuat pikirannya kembali ke malam itu. Dia membuat rasa sakitnya tumbuh seperti akar di dadanya. Suatu sore, langit kembali kelabu. Ketika Harun pulang dari sawah, Nur berdiri di teras memegang amplop coklat. "Ada surat, Pak," katanya pelan. Harun menatap amplop itu lama, seolah takut menyentuhnya. Di depannya tertulis, "Untuk Harun dan Nur dari Marni." Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya hanya ada selembar kertas, lembab karena hujan. Tulisan tangan Marni masih rapi, tapi nadanya dingin. "Harun, maafkan aku. Aku sudah terlalu lama merasa mati di rumah itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya kembali. Reno bekerja di bengkel. Kami mencoba hidup baru. Jangan mencariku. Aku tidak pantas lagi jadi istrimu. Aku berdoa semoga engkau sehat dan Nur bahagia. Marni." Harun membaca huruf-huruf itu perlahan, seperti menelan paku satu persatu. Setelah selesai, ia melipat surat itu dengan hati-hati, menaruh di dada, lalu menutup matanya. Tidak ada tangisan, hanya napas berat yang putus-putus. "Kadang cinta juga bisa memilih jalan yang salah," gumamnya. "Tapi tetap saja cinta." Malam itu, Nur mendengar ayahnya berdoa lama sekali. "Ya Allah, jika aku harus kehilangan, berilah aku kekuatan untuk tidak membenci." Tangis Nur pecah di kamarnya.
Ia tahu ayahnya berusaha tegar, tapi setiap kata itu seperti luka yang menganga. Beberapa minggu kemudian, seseorang dari pasar membawa kabar. Ada perempuan mirip Bu Marni kerja di warung makan dekat terminal Indramayu. Nur pulang tergesa-gesa, matanya penuh harapan. Ayah, aku mau ke sana. Aku ingin temui ibu. Harun menatap langit senja di luar jendela, lalu menjawab pelan. Kalau dia ingin pulang, dia tahu jalan ke rumah. Tapi ayah, sudahlah nak. Kadang mencari orang yang ingin pergi hanya membuat kita lebih tersesat. Nur menangis malam itu. Ia tak mengerti bagaimana ayahnya bisa begitu pasrah. Ia tidak tahu bahwa setiap malam Harun sebenarnya duduk di belakang rumah, menatap ke arah barat ke arah tempat istrinya pergi sambil menggenggam surat yang sama di dada. Waktu berlalu, tubuh Harun makin lemah. Ia sering batuk, langkahnya lambat. Tapi setiap sore, ia tetap berjalan ke kebun belakang, duduk di bawah pohon kelapa, tempat ia dulu sering duduk bersama Marni. Dulu di sini kamu suka tertawa, Bu, bisiknya. Sekarang cuma angin yang menjawab. Suatu malam, petir menyambar di utara. Hujan deras mengguyur kampung. Nur sempat mendengar suara langkah dari kamar ayahnya, tapi ia kira hanya ke dapur. Pagi harinya, ketika matahari muncul malu-malu di balik awan, Nur mencari ayahnya. Dapur kosong. Di halaman belakang, ia melihat sandal ayahnya basah di dekat kebun. Ayah, panggilnya. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Ia melangkah perlahan. Dan dari balik kabut tipis, ia melihat ayahnya duduk bersandar pada batang kelapa, mata terpejam. Di tangannya masih tergenggam surat Marni yang basah oleh embun. Ayah! Teriak Nur berlari mendekat, mengguncang bahunya. Tapi Harun tak bergerak. Di wajahnya masih ada senyum kecil, senyum yang tenang. Seolah akhirnya menemukan kedamaian setelah badai panjang. Langit Cikalen hari itu benar-benar tertutup awan. Burung-burung tak berkicau, dan angin berhenti di tengah jalan. Air dari kolam belakang mengalir pelan di antara rumput basah, membawa bayangan langit kelabu. Nur berlutut di samping ayahnya, menggenggam tangan yang mulai dingin. Ia memanggil berkali-kali, tapi yang menjawab hanya suara air dan bisikan pagi. Sudah lebih dari sebulan sejak Marni Sulastri meninggalkan rumahnya di desa Cikalen. Waktu berjalan lambat, tapi setiap hari terasa panjang seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Kota Indramayu ramai, panas dan bising. Suara kendaraan tak pernah berhenti. Aroma asap knalpot bercampur dengan bau ikan asin dari pasar. Tapi bagi Marni, di tengah hiruk-pikuk itu, hatinya justru semakin sunyi. Ia kini bekerja di warung makan kecil milik seorang janda tua bernama Bu Sumarni, tak jauh dari terminal. Setiap pagi sebelum matahari naik, Marni menyalakan kompor, memotong sayur, mencuci piring. Tangannya mulai kasar, kulitnya menggelap, tapi ia tak peduli. Yang penting ia masih bisa bertahan, meski tanpa kedamaian. Reno sudah berangkat kerja? Tanya Bu Sumarni sambil menyiapkan bahan masakan. Sudah Bu, jawab Marni pelan. Suaranya serak, seperti orang yang terlalu sering menahan tangis. Reno Prabowo bekerja di bengkel motor kecil di ujung jalan. Awalnya ia rajin, tapi lama-lama sering datang terlambat. Wajahnya lelah, matanya kosong. Kalau bosnya menegur, ia hanya mengangguk tanpa bicara. Setiap malam, ia duduk di depan kontrakan sempit mereka menatap lampu jalan yang berkelap-kelip. Dan di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apa aku sudah benar meninggalkan rumah itu? Hubungan mereka kini tak lagi hangat. Marni jarang bicara. Reno lebih sering menghela napas panjang. Mereka tinggal di kamar sempit beratap seng yang bocor. Saat malam, suara tetesan air di ember menjadi lagu yang menyayat hati. Kadang Marni terbangun, menatap wajah Reno yang tidur gelisah. Ia menatap dirinya di cermin retak di dinding. Rambutnya kusut, matanya bengkak. Siapa aku sekarang? Bisiknya. Istri siapa? Ibu siapa? Awalnya, Marni berharap dengan pergi ia akan menemukan kebebasan. Tapi setiap kali memejamkan mata, wajah Harun Wijaya muncul wajah yang tenang, sabar dan lembut. Wajah lelaki yang tak pernah membentaknya. Bahkan ketika hatinya mungkin sudah hancur, Marni menggenggam kain di dadanya. Berbisik lirih, aku tak kuat Pak. Dan air mata pun menetes pelan. Reno tahu Marni sering menangis, tapi ia berpura-pura tidak tahu. Ia sendiri pun tak berani menatap matanya terlalu lama. Terlalu banyak rasa bersalah yang berputar di antara mereka tak diucapkan, tapi terasa di udara setiap kali mereka saling diam. Suatu malam,
Mereka duduk di lantai kamar yang lembab. Lampu redup, udara berat. Bu, kata Reno pelan. Ibu menyesal. Marni menatapnya lama sebelum menjawab. Setiap hari, Reno menunduk. Kalau begitu, kenapa kita tidak pulang? Marni menatap lantai. Karena aku tidak tahu harus pulang kemana. Rumah itu sudah tak menerimaku lagi. Reno menatap kosong ke dinding. Aku juga menyesal, Bu. Tapi semua sudah terlambat. Keduanya diam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, jatuh pelan di atap seng bocor seperti detak hati yang menua dalam penyesalan. Hari-hari berikutnya, Marni bekerja tanpa semangat. Kadang pelanggan bertanya asalnya. Dari mana, Bu? Tanya seorang sopir sambil makan. Dari kampung, jawabnya singkat. Kampung mana? Yau. Ia tak pernah menyebut nama Cikalen lagi. Di sana ada segalanya yang telah ia hancurkan. Sore itu, Bu Sumarni duduk di samping Marni setelah warung tutup. Kau kelihatan sedih, Nak. Ada masalah. Marni tersenyum hambar. Tidak apa-apa, Bu. Hanya rindu rumah. Bu Sumarni menatapnya lembut. Kalau rindu, pulanglah. Dunia ini tak sekeras itu kalau kita berani meminta maaf. Kata-kata itu membuat Marni terdiam lama. Dadanya bergetar. Malamnya, ia menulis sesuatu di kertas bekas. Harun, maafkan aku. Aku ingin pulang. Tapi aku takut. Kertas itu ia lipat kecil dan sembunyikan di bawah bantal. Namun pagi belum tiba. Takdir sudah mengetuk. Seorang sopir langganan datang sambil mengobrol santai di warung. Bu Ratna Bu Marni, dulu ibu orang Cikalen ya? Marni menoleh cepat. Iya, kenapa? Katanya ada orang tua meninggal di sana. Petani, namanya Harun Wijaya. Aku lewat rumahnya 2 hari lalu. Ramai sekali. Katanya pemakaman besar. Sendok di tangan Marni jatuh ke lantai. Suara logam beradu nyaring. Semua orang di warung menoleh. Wajah Marni memutih. Bibirnya gemetar. Kau yakin? Namanya Harun. Iya, Bu, jawab sopir itu santai. Orang baik katanya. Semua warga datang melayat. Marni berjalan pelan ke belakang, memegang dinding agar tidak jatuh. Di dapur, ia bersandar pada tembok. Napasnya tersengal. Reno. Panggilnya lemah. Reno datang tergesa. Kenapa, Bu? Marni menatapnya dengan mata penuh air. Dia sudah pergi. Harun sudah tidak ada. Reno membeku. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya diam yang panjang, dan di dalam diam itu, rasa bersalah menelan keduanya seperti gelombang hitam. Malam itu, Marni menangis tanpa suara. Aku yang membunuhnya, bisiknya berulang-ulang. Bukan dengan tangan, tapi dengan hatiku yang salah. Reno duduk di pojok kamar, menatap lantai tanpa fokus. Ia tahu setiap kata itu benar. Karena dosa mereka bukan hanya menghancurkan cinta, tapi juga nyawa seseorang yang mencintai dengan tulus. Sejak malam itu, Marni berubah. Ia bekerja tanpa bicara. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat. Reno makin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia mulai minum di warung pojok terminal, mencoba melupakan segalanya. Tapi semakin ia minum, semakin jelas wajah Harun muncul dalam pikirannya. Bu, aku lelah, katanya suatu malam. Marni menatapnya. Lelah hidup? Reno mengangguk pelan. Aku tidak tahu bagaimana menebus semuanya. Marni tak menjawab. Ia hanya menatap lampu kecil di langit-langit. Hujan di luar turun pelan. Seperti ikut menangis bersama mereka dua jiwa yang terjebak dalam penyesalan tanpa akhir. Malam di Indramayu turun perlahan seperti selimut berat. Lampu-lampu jalan di sekitar terminal berkelap-kelip. Sebagian padam, sebagian berpendar lemah di bawah kabut tipis. Di sudut terminal, warung-warung kecil mulai menutup. Bau ikan bakar, solar, dan keringat bercampur menjadi satu aroma khas kota yang tak pernah tidur. Reno Prabowo duduk di bangku panjang di depan warung tuak, kepalanya tertunduk. Di tangannya, gelas kecil berisi minuman yang sudah kehilangan hangatnya. Sudah berhari-hari ia datang ke tempat itu, mencoba menenggelamkan pikirannya dalam alkohol, tapi rasa bersalah selalu mengapung ke permukaan seperti minyak di atas air. Mas, sudah malam, pulanglah, kata pemilik warung. Seorang lelaki tua berkumis tebal. Reno tersenyum kecut. Pulang kemana, Pak? Ia berdiri pelan, langkahnya gontai. Kepalanya berat. Dalam dadanya, bayangan wajah Bapak Harun datang lagi dengan mata teduh yang menatap tanpa marah, tapi penuh kecewa. Ia menutup mata dan berbisik pada dirinya sendiri. Kalau saja waktu bisa diulang, di kontrakan sempit mereka,
Marni Sulastri duduk di lantai, menatap kosong ke pintu. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Reno belum pulang. Ia menggenggam kertas lusuh yang berisi tulisan tangan almarhum suaminya, surat yang ia bawa dari Cikalen sebelum pergi. Surat yang belum sempat ia baca sampai tuntas. Kalau suatu hari kamu ingin kembali, pulanglah. Aku tidak akan bertanya kenapa kamu pergi. Karena cinta tidak butuh alasan. Air matanya menetes di atas tulisan itu. Ia menatap pintu yang tertutup rapat, lalu berbisik, Reno, jangan biarkan aku sendirian lagi malam ini. Tapi di luar sana, Reno justru semakin jauh dari jalan pulang. Ia menyeberang jalan tanpa memperhatikan arah. Lampu truk besar yang melaju cepat datang dari utara. Klakson panjang membelah malam. Brak, segalanya terjadi dalam sekejap. Tubuh Reno terpental ke pinggir jalan. Orang-orang berteriak, sopir truk mengerem mendadak, tapi sudah terlambat. Reno terbaring dengan darah mengalir di pelipisnya. Matanya setengah terbuka seperti masih ingin mengatakan sesuatu yang tertahan. Beberapa menit kemudian, sirene ambulans meraung. Tubuhnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Di antara kebingungan orang-orang, seorang petugas menemukan secari kertas di sakunya, kertas lusuh dengan tulisan pendek. Aku akan pulang, tapi aku takut. Keesokan paginya, seorang sopir langganan datang ke warung sambil berlari kecil. Bu Marni, Bu Marni. Marni menoleh cepat, jantungnya berdetak keras. Eida apa pak? Sopir itu terengah. Reno kecelakaan semalam, di jalan menuju pelabuhan. Katanya, tabrak lari. Sendok di tangan Marni jatuh. Suara dunia seakan berhenti. Tubuhnya goyah. Kau bohong. Tidak bu, dia di rumah sakit. Tapi, sopir itu menunduk. Sepertinya sudah tidak sempat diselamatkan. Marni berlari tanpa pikir panjang. Hujan turun pelan membasahi jalanan, tapi ia tak peduli. Sandalnya terlepas, rambutnya basah menempel di wajah. Ia tiba di rumah sakit dengan napas tersengal. Di ruang darurat, tubuh Reno sudah terbujur kaku di atas ranjang. Wajahnya tenang, tapi dingin. Reno, tangannya bergetar saat menyentuh wajah pria itu. Bangun, aku masih di sini. Jangan pergi dulu. Tapi Reno diam. Air matanya jatuh ke pipi pria itu, mengalir ke luka yang sudah mengering. Perawat di samping menunduk pelan. Dia meninggal sekitar pukul 2 dini hari, Bu. Kami sudah berusaha. Marni menatap kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar sendirian. Suaminya yang sah sudah pergi duluan karena hatinya. Dan lelaki yang ia pilih karena kesepian pun kini menyusul karena takdir. Hari pemakaman Reno sederhana. Tak banyak yang datang, hanya beberapa teman bengkel dan Bu Sumarni yang menemaninya. Marni berdiri di sisi liang kubur dengan tubuh gemetar. Ketika tanah mulai menutup jasad Reno, ia berbisik pelan. Reno, aku tidak menyalahkanmu. Semua ini juga salahku. Aku yang mengajakmu ke jalan yang salah. Semoga Allah memberi kita ampunan yang sama. Sore itu, setelah semua orang pulang, Marni duduk di dekat gundukan tanah basah. Ia menggenggam bunga Kamboja yang dipetik dari halaman rumah sakit. Harun, Reno, dua laki-laki yang kucintai dengan cara berbeda, tapi keduanya pergi karena kesalahanku. Suara angin berembus dari arah laut membawa aroma garam dan lumpur, seperti mengingatkannya pada kampung yang telah lama ia tinggalkan. Malamnya, Marni kembali ke kontrakan dengan langkah lemah. Kamar itu kini lebih sunyi dari sebelumnya. Di atas meja masih ada piring kotor dan lampu minyak yang hampir padam. Ia menatap dirinya di cermin. Wajah itu asing, matanya bengkak, kulitnya pucat. Apa aku masih pantas hidup? Bisiknya. Tapi dalam bayangan cermin itu, ia melihat sosok Harun tersenyum lembut, wajah yang dulu begitu ia sakiti, tapi kini datang dalam bentuk ampunan. Malam itu, Marni berlutut dan menangis sejadi-jadinya. Tangis yang lama tertahan, tangis yang bukan lagi karena kehilangan, tapi karena penyesalan yang dalam. Ia sujud lama, memohon dalam doa. Ya Allah, kalau Engkau masih izinkan aku bernapas, biarkan napas ini kugunakan untuk menebus semua dosa yang telah kulakukan. Pagi berikutnya, matahari Indramayu muncul malu-malu di balik awan. Burung-burung beterbangan dari atap terminal, dan suara penjual sayur mulai terdengar di kejauhan. Marni berdiri di depan kontrakan, membawa tas kecil. Ia menatap langit, lalu berbisik, Harun, aku akan pulang. Aku tahu jalan ke rumah. Ia melangkah perlahan menuju terminal, di antara keramaian yang tak mengenalnya. Setiap langkah terasa berat,
Tapi di dadanya ada tekad baru, bukan lagi untuk melupakan, melainkan untuk meminta maaf dan memulai kembali. Pagi itu, udara di Indramayu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di jalan, dan suara azan subuh baru saja berhenti bergema dari surau dekat terminal. Marni Sulastri berdiri di depan kontrakan yang sudah sepi. Di tangannya, sebuah tas kain lusuh berisi beberapa pakaian, secarik surat lama, dan foto hitam putih suaminya, Bapak Harun Wijaya, yang sudah mulai pudar warnanya. Ia menarik napas panjang. Langkah pertamanya terasa berat, bukan karena tubuhnya yang lemah, tapi karena beban di dadanya yang seperti batu. Setiap langkah menjauh dari kontrakan itu adalah langkah menuju masa lalu yang selama ini ia hindari. Sebelum pergi, ia mampir ke warung kecil tempatnya bekerja. Bu Sumarni, pemilik warung, sedang menyapu lantai ketika melihat Marni datang dengan mata sembab. "Marni, kau mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya lembut. Marni menunduk. "Saya mau pulang, Bu." Bu Sumarni berhenti menyapu, menatapnya dalam. "Pulang ke kampungmu?" "Iya, sudah terlalu lama saya lari, Bu. Saya pikir, sudah waktunya kembali." Bu Sumarni meletakkan sapu, lalu menggenggam tangan Marni erat. "Kalau begitu, jangan setengah hati, Nak. Kalau mau pulang, pulanglah dengan niat memohon ampun, bukan dengan rasa takut." Marni menatapnya, mata berkaca. "Bagaimana kalau mereka tak mau menerimaku?" Bu Sumarni tersenyum lembut. "Kalau mereka benar mencintaimu, mereka akan menerimamu. Kalaupun tidak, Allah yang akan menyambutmu. Karena yang paling indah dari pulang bukan diterima oleh manusia, tapi oleh hati sendiri." Kalimat itu menembus hatinya. Ia menangis pelan. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya sudah tak sanggup bertahan." Bu Sumarni memeluknya. "Pergilah, Nak. Jangan menunggu hari baik, karena hari baik itu ada di setiap langkah yang menuju kebaikan." Bus kecil jurusan Indramayu Karawang berangkat pukul 7 pagi. Marni duduk di dekat jendela, membawa tas kecil di pangkuannya. Jalanan berdebu mulai ramai oleh truk dan motor. Di luar jendela, sawah-sawah berganti rumah, rumah berganti ladang, dan ladang berganti langit luas. Sepanjang perjalanan, ia diam. Di kepalanya berputar kenangan, tawa Harun di teras rumah. Suara Nur kecil memanggilnya ibu, dan malam ketika hujan turun di atas atap bambu mereka. Sopir bus yang ramah menatapnya lewat kaca spion. "Ibu pulang kemana?" Marni menjawab pelan. "Ke Cikalen." Sopir itu mengangguk. "Ah, kampung yang dekat sawah luas itu ya. Banyak petani baik di sana." Marni tersenyum tipis. "Iya, banyak orang baik. Hanya saya yang pernah berbuat buruk." Bus terus melaju di antara hamparan padi yang mulai menguning. Angin lewat melalui jendela terbuka, membawa aroma tanah basah dan rumput yang dipotong. Setiap kali mencium bau itu, dada Marni terasa sesak karena aroma itu mengingatkannya pada kebun belakang rumah, tempat Harun dulu suka duduk sore-sore sambil menyeruput teh. Saat bus berhenti di pasar kecil Cikampek, Marni membeli sebotol air dan duduk kembali. Di depannya, ada seorang perempuan muda membawa anak kecil. Anak itu tersenyum padanya tanpa alasan. "Namamu siapa, Nak?" tanya Marni lembut. "Rani," jawab si kecil polos. Marni tersenyum, menatap wajah mungil itu. "Rani mirip cucuku. Andai saja aku masih punya kesempatan menimangnya lagi." Ibu anak itu tersenyum ramah. "Ibu pulang ke kampung?" "Iya," jawab Marni, matanya menerawang. "Ke tempat yang sudah lama kutinggalkan." Perjalanan terasa panjang. Di setiap tikungan, pikirannya kembali pada dosa-dosa yang dulu ia buat. Ia teringat malam, ketika Harun memergokinya dengan Reno. Tatapan mata suaminya yang tidak marah, tapi begitu hancur. Tatapan yang akan ia bawa sampai mati. Menjelang siang, bus berhenti di rest area kecil. Marni turun, berjalan ke arah musola. Ia berwudu perlahan. Air dingin menyentuh wajahnya seperti membersihkan debu masa lalu. Di dalam musola, ia sujud lama sekali. Dalam doa, ia berkata, "Ya Allah, kalau memang Engkau izinkan, biarkan aku pulang bukan sebagai orang yang meminta maaf, tapi sebagai orang yang mau memperbaiki apa yang tersisa." Ketika bus kembali melaju, matahari mulai condong ke barat. Bayangan pohon kelapa menari di sawah. Marni memejamkan mata, membiarkan air mata menetes tanpa suara. Ia membayangkan Nur, anak satu-satunya, mungkin sudah menikah. Mungkin sudah melupakan ibunya yang pernah membuat luka besar, tapi ia tetap ingin mencoba.
karena dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menemukan jalan pulang. Sore hari, bus mulai memasuki daerah Karawang. Udara terasa lebih lembut, dan dari jendela, Marni melihat pemandangan yang familiar, hamparan sawah luas, deretan rumah kayu, dan menara masjid yang tampak dari kejauhan. Dadanya bergetar. Itu kampungku, bisiknya. Ketika bus berhenti di simpang Cikalen, Marni berdiri dengan lutut gemetar. Ia menatap jalan kecil yang membelah perkampungan, jalan yang dulu sering ia lalui bersama Harun setiap pagi ke sawah. Tanahnya masih sama, tapi rasanya berbeda, seolah setiap batu dan daun mengingat dosa-dosanya. Seorang tukang becak menatapnya. "Ibu, mau kemana?" Marni tersenyum tipis. "Ke rumah yang sudah lama menungguku." Tukang becak itu mengangguk, membantu membawakan tasnya. Ketika roda becak berputar di atas jalan tanah yang berdebu, mata Marni tak lepas dari langit yang mulai jingga. Angin sore berhembus lembut, membawa wangi jerami dan suara azan maghrib dari kejauhan. Dalam hati, ia berbisik, "Harun, Nur, aku pulang bukan untuk meminta belas kasihan. Aku pulang karena rindu." Becak berhenti di ujung jalan dari kejauhan. Rumah tuanya tampak berdiri sunyi di antara pohon kelapa. Cat dindingnya memudar, atapnya ditumbuhi lumut. Tapi bagi Marni, itu tetap rumah, tempat di mana segala dosa berawal, dan semoga tempat di mana ampunan akan berakhir. Langit sore di desa Cikalen berwarna keemasan. Angin lembut dari sawah membawa aroma padi yang hampir panen. Burung-burung kecil terbang rendah di antara batang kelapa. Di ujung jalan tanah yang berdebu, tampak seorang perempuan berjalan pelan. Langkahnya goyah tapi pasti Marni Sulastri. Setelah bertahun-tahun akhirnya kembali. Rumah itu masih berdiri di tempatnya, dikelilingi pagar bambu yang miring. Pohon kelapa di belakang rumah masih sama, hanya kini batangnya ditumbuhi lumut hijau. Di dinding depan, papan kayu bertuliskan, "Warung Melati tergantung sederhana." Ada aroma teh dan gorengan yang baru matang keluar dari jendela kecil. Marni berhenti di depan gerbang, memandangi tulisan itu lama sekali. Tangannya gemetar saat menyentuh pagar bambu yang dulu ia anyam sendiri bersama Harun. Matanya panas, air mata mulai jatuh. "Warung Melati," bisiknya pelan. "Kau tetap hidup, meski aku yang mati dalam kenangan." Dari dalam rumah, suara perempuan terdengar lembut, memanggil seseorang, "Dini, ambilkan teh untuk pelanggan, nak." Suara itu suara yang ia kenal, tapi kini lebih matang, lebih tenang. Marni menahan napas. Itu suara Nur Aisyah. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri, lalu perlahan membuka pagar. Engsel bambu berderit pelan. Nur keluar ke teras dengan nampan di tangan. Ia mengenakan kerudung sederhana, wajahnya dewasa, matanya teduh tapi menyimpan bayangan masa lalu. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. "Ibu?" Suara Nur lirih, seperti takut kalau kata itu hanya mimpi. Marni berdiri kaku. Air matanya mengalir deras. "Iya, nak, ini ibu." Nur meletakkan nampan, mendekat perlahan. Matanya bergetar antara rindu dan marah. "Kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa ibu pergi waktu kami paling butuh ibu?" Marni menunduk, lututnya lemah. "Ibu tidak punya keberanian, Nur. Ibu terlalu pengecut untuk menatap mata kalian waktu itu." Nur berhenti satu langkah di depannya. Suaranya gemetar. "Aku mengubur ayah sendiri, Bu. Aku duduk di sampingnya waktu napasnya berhenti. Aku memanggil nama ibu, tapi yang datang hanya angin." Marni menutup wajahnya, menangis terisak. "Ibu tahu, nak, dan setiap malam, ibu memohon agar Allah mengizinkan ibu menggantikan tempat ayah." Beberapa detik mereka diam, hanya suara dedaunan yang bergesekan di halaman. Nur menatap ibunya lama, lalu langkahnya melemah. Ia tak bisa lagi menahan air mata. Ia memeluk ibunya dengan seluruh tenaga yang tersisa. "Ibu, aku marah, tapi aku juga rindu," bisiknya di bahu Marni. Marni membalas pelukan itu, gemetar. "Kalau saja ibu tahu, pelukan ini masih bisa terjadi. Ibu sudah pulang sejak dulu." Mereka berdua menangis lama, membiarkan waktu meleburkan jarak di antara mereka. Matahari tenggelam perlahan di balik sawah, meninggalkan langit jingga yang memantulkan cahaya ke wajah mereka. Setelah beberapa lama, Nur mengajak ibunya masuk. Rumah itu tidak banyak berubah. Kursi kayu masih di tempatnya, tapi kini ada foto Bapak Harun di dinding.
tersenyum dalam bingkai kayu sederhana. Di bawahnya, sebuah lampu minyak kecil menyala. Marni berjalan mendekat, menyentuh bingkai itu dengan tangan gemetar. "Pak, aku pulang," bisiknya pelan. "Maaf kalau terlalu lama." Nur menatap ibunya dari belakang. "Aku bangun warung ini atas nama ibu. Aku ingin orang-orang tahu, meski ibu pergi, kenangan ibu tetap ada di sini." Marni tersenyum pahit. "Kau baik sekali, Nak. Ibu tidak pantas dapat itu. Yang pantas atau tidak, biar Allah yang menilai," jawab Nur lembut. Di meja makan, Nur menyiapkan teh hangat. "Ibu lapar?" Marni menggeleng. "Tidak, Nak. Perut ibu kosong, tapi hati ibu sudah penuh dengan penyesalan." Nur duduk di depannya, menatap wajah ibunya yang tampak lebih tua dari usianya. "Ibu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya," katanya. Marni menghela napas panjang. "Mungkin, kalau Allah masih mengizinkan." Malam turun perlahan. Angin dari sawah membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Di ruang depan, mereka duduk berdua. Lilin kecil menyala di meja, menerangi wajah yang lelah tapi damai. Nur memegang tangan ibunya. "Ibu boleh tinggal di sini. Aku dan anak-anak tidak keberatan." Marni menatapnya penuh haru. "Terima kasih, Nak. Tapi biar ibu tidur di belakang, dekat kolam. Di tempat ayah dulu suka duduk." Nur mengangguk. "Baik, Bu. Tapi janji, ibu tidak akan pergi lagi." Marni tersenyum tipis. Matanya basah. "Tidak, Nak. Sekarang ibu tidak punya tempat lain selain di sini." Malam itu, sebelum tidur, Marni berdiri di halaman belakang. Kolam itu masih ada airnya kini jernih, dengan beberapa ikan kecil berenang di permukaannya. Bulan purnama memantulkan cahayanya di atas air, membuat bayangan bergetar lembut. Marni berlutut di pinggir kolam, menatap ke dalam air, seolah melihat wajah suaminya di sana. "Pak, aku sudah pulang," katanya lirih. "Aku tahu maafmu sudah kau tulis bahkan sebelum aku pergi. Tapi izinkan aku hidup sedikit lebih lama untuk menebusnya." Angin malam berhembus pelan. Seolah semesta pun mengerti bahwa akhirnya, setelah bertahun-tahun, pintu yang pernah tertutup, kini terbuka kembali bukan untuk masa lalu, tapi untuk kesempatan baru. Pagi pertama setelah pulang, desa Cikalen terasa lebih sunyi dari yang diingat Marni. Udara pagi membawa aroma embun dan rumput basah. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan dengan adzan subuh dari surau kecil. Marni duduk di tangga teras, mengenakan selendang lusuh. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul pelan. Cahaya mentari menembus sela pepohonan, menyinari wajahnya yang tampak tua, tapi tenang. Dari balik pagar bambu, terdengar suara langkah kaki. Dua perempuan tetangga lewat sambil membawa keranjang sayur. Mereka berhenti sejenak, saling berbisik pelan. "Itu Marni kan?" "Iya, yang dulu pergi ninggalin suami." "Astagfirullah, berani juga dia balik." Kasihan si Nur. Tapi ya, setidaknya ibunya masih mau pulang. Suara mereka tidak keras, tapi cukup jelas untuk sampai ke telinga Marni. Ia tidak menoleh. Ia hanya tersenyum getir, meniup teh di tangannya. Dalam hati ia berkata, "Kalau ini harga dari pulang, aku akan menerimanya." Sejak hari itu, Marni mulai membantu di warung melati bersama Nur. Ia menyapu, mencuci gelas, menggoreng pisang, dan melayani pembeli. Awalnya, banyak orang hanya lewat tanpa singgah. Ada yang berpura-pura tidak melihat, ada yang menatap sinis dari jauh. Namun Marni tidak marah. Ia menunduk setiap kali berpapasan, memberi salam dengan suara lembut, lalu kembali bekerja. Suatu pagi, seorang bapak tua berhenti di warung. "Teh manis satu, Bu," katanya singkat. Marni mengangguk dan menyiapkannya cepat. Tangannya gemetar sedikit saat menuang air panas. Ketika ia meletakkan gelas di meja, bapak itu menatapnya lama. "Dulu saya sering beli di sini waktu almarhum Harun masih ada," katanya pelan. Marni menunduk. "Iya, Pak. Saya tahu. Maaf, kalau waktu itu," bapak itu memotong lembut. "Sudahlah, Bu. Orang tua seperti saya tahu. Kadang hidup membawa kita ke jalan yang tak kita rencanakan. Yang penting, sekarang ibu sudah kembali." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat air mata Marni jatuh diam-diam di balik senyum kecilnya. Hari-hari berjalan perlahan. Setiap pagi, Marni bangun lebih dulu dari semua orang. Ia menyalakan tungku, merebus air, lalu menyapu halaman. Kadang, saat matahari baru naik,
Ia duduk di pinggir kolam di belakang rumah. Di sana, ia berbicara sendiri seperti menulis surat di udara. Pak, hari ini warung ramai. Nur sudah mulai tertawa lagi. Mungkin kau senang melihatnya. Aku masih merasa bersalah. Tapi setiap kali Nur tersenyum, aku tahu aku masih punya alasan untuk hidup. Warga yang lewat kadang melihatnya berbicara sendiri. Tapi mereka tidak lagi berbisik seperti dulu. Perlahan, rasa curiga berubah menjadi iba. Anak-anak kecil yang lewat sering berhenti di depan warung, mencium bau pisang goreng dan tertawa kecil. Bu, boleh beli 2.000? Marni tersenyum lebar. Boleh nak, tapi nanti bilang ke ibumu, aku kasih bonus 1 ya. Anak-anak itu berlari pergi dengan wajah senang. Dan di mata Marni, setiap tawa mereka seperti obat bagi luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Satu sore, hujan turun deras. Atap seng di dapur berisik oleh air. Nur sedang menutup warung, sementara Marni menyalakan tungku untuk membuat teh hangat. Di tengah suara hujan, terdengar ketukan di pintu depan. Marni membuka perlahan, dan di luar berdiri Pak Rashid, kepala desa yang dulu menjadi saksi pernikahannya dengan Harun. Wajahnya kini berkeriput, tapi sorot matanya masih tajam. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, Pak, jawab Marni pelan. Silakan masuk, Pak. Pak Rashid duduk di kursi kayu. Suara hujan menjadi latar yang lembut. Marni, katanya tanpa basa-basi. Aku tahu semua orang masih membicarakan masa lalu, tapi aku juga tahu tak ada yang kekal, termasuk dosa. Marni menunduk, tangannya memegang lutut. Saya tak ingin dibela, Pak. Saya hanya ingin menebus. Pak Rashid tersenyum samar. Menebus itu tidak harus dengan menangis. Kadang, cukup dengan bertahan, bekerja, dan tak lari lagi. Itu sudah lebih dari cukup. Marni menatapnya, matanya basah. Saya akan bertahan, Pak, sampai Allah sendiri yang memanggil. Pak Rashid berdiri, menepuk bahunya. Kalau begitu, mulai besok datanglah ke balai desa. Kami butuh orang untuk bantu masak di kegiatan ibu-ibu. Biar mereka tahu, Marni yang dulu bukan Marni yang sekarang. Marni menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Badai, cukup bilang alhamdulillah, jawabnya sambil tersenyum dan pergi di bawah hujan. Malam itu, setelah Nur dan anak-anaknya tidur, Marni duduk sendirian di teras. Hujan sudah reda, dan di langit tampak bulan separuh muncul di balik awan. Di depannya, bunga melati yang ditanam Nur mekar basah oleh embun. Aromanya lembut, menenangkan. Ia memejamkan mata, membiarkan ingatan datang. Wajah Harun yang tenang, tangan Nur kecil yang dulu memegang ujung kainnya. Suara Reno yang memanggilnya, Bu, dengan nada bersalah. Semua datang bersamaan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan. Aku telah kehilangan cinta karena kesalahan. Tapi kini aku belajar. Cinta sejati bukan yang membuat lupa diri, melainkan yang membawa pulang. Air matanya menetes pelan. Tapi kali ini, bukan air mata penyesalan melainkan air mata syukur. Karena setelah semua badai yang ia lalui, ia akhirnya mengerti bahwa pulang bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari pengampunan. Musim panen tiba di desa Cikalen. Udara pagi dipenuhi aroma jerami dan suara tawa para petani yang mulai memotong padi di sawah. Matahari memancar lembut, dan di kejauhan, terlihat para perempuan membawa bakul berisi nasi liwet untuk makan bersama di gubuk tengah ladang. Di antara mereka, ada satu sosok yang tak asing tapi kini disambut dengan senyum Marni Sulastri. Ia membawa kendi berisi air dan panci besar berisi sayur lodeh. Beberapa ibu-ibu yang dulu menghindar kini menyapanya. Bu Marni, sini duduk. Istirahat dulu, kata Bu Yuni, tetangga lama yang dulu sering menjadi tempatnya berhutang beras. Marni tersenyum lembut, duduk di tikar yang digelar di bawah pohon randu. Terima kasih, Bu. Rasanya sudah lama sekali saya tidak ikut panen begini. Ya, sudah lama. Tapi sekarang kita semua senang Ibu kembali, jawab Bu Yuni dengan tulus. Mendengar itu, dada Marni hangat. Ia menunduk, mengaduk sayur di panci sambil menahan air mata. Tak pernah ia bayangkan, setelah semua hinaan dan bisikan, hari ini orang-orang kembali memanggilnya Bu Marni, bukan perempuan yang pergi, bukan istri yang khilaf, tapi hanya Bu Marni dari warung melati. Beberapa minggu terakhir, hidupnya berubah pelan tapi pasti. Setiap pagi ia membuka warung lebih awal, menyapa para petani yang lewat dengan senyum, menyuguhkan teh panas dan gorengan hangat.
Kadang ia menyisihkan sebagian uang untuk membeli beras dan membagikan kepada janda tua di ujung kampung. Kalimat yang selalu ia ucapkan sama, "Jangan berterima kasih pada saya hanya sedang membayar hutang yang tak akan pernah lunas." Anak-anak kecil kini sering berkumpul di depan warungnya selepas sekolah. Mereka duduk di bangku kayu, mendengarkan Marni bercerita tentang masa kecilnya di Cikalen. Dulu ibu suka main di sawah, nyari belut, lari di pematang sampai jatuh ke lumpur, katanya sambil tertawa kecil. Anak-anak ikut tertawa. Suara mereka mengisi sore desa dengan keceriaan yang lama hilang. Di balik tawa itu, ada perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Inilah mungkin bentuk surga kecil di dunia, pikir Marni dalam hati. Suatu hari, kepala desa Pak Rasid datang ke warung membawa kabar. "Bu Marni," katanya sambil duduk, "minggu depan desa akan mengadakan acara sedekah bumi. Saya ingin ibu membantu mempersiapkan makanan untuk warga." Marni tampak terkejut. "Saya, Pak?" Pak Rasid tersenyum. "Iya, dulu almarhum Harun selalu ikut. Sekarang giliran ibu. Biar desa tahu, rumah ini sudah hidup kembali." Marni mengangguk pelan. "Insya Allah, Pak. Saya akan bantu semampu saya." Hari-hari berikutnya, ia sibuk menumbuk bumbu, menyiangi sayur, dan menyiapkan ketupat bersama ibu-ibu desa. Tak ada lagi tatapan curiga, hanya canda dan tawa yang sederhana. Setiap kali seseorang memuji masakannya, Marni tersenyum dan berkata pelan, "Bumbu paling enak itu yang dicampur dengan keikhlasan." Malam sebelum acara, ia duduk di teras bersama Nur dan cucunya yang masih kecil, Dini. Anak kecil itu duduk di pangkuannya, memegang tangan keriputnya. "Uti, besok ramai ya?" tanya Dini polos. "Iya nak, besok orang-orang akan berdoa dan makan bersama." "Uti masak juga?" "Iya, tapi Uti masak bukan cuma untuk mereka, juga untuk kakek Harun, biar beliau senang di sana." Dini tersenyum, lalu memeluk lehernya. "Kakek pasti senang, Uti. Uti baik." Marni mengelus rambut cucunya lembut. Air matanya menetes tanpa suara. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dari kamarnya, ia mendengar suara jangkrik di luar jendela. Di bawah sinar bulan, ia membuka kembali surat lama milik Harun, surat yang sudah lusuh tapi masih utuh. Tulisan itu terbaca samar. "Kalau suatu hari kau rindu rumah ini, pulanglah. Tak akan ada yang menanyakan kenapa kau pergi, karena cinta tidak butuh alasan." Ia menatap kalimat itu lama. "Pak, aku sudah pulang," bisiknya pelan. "Dan kali ini aku akan tinggal sampai waktu memanggilku." Hari sedekah bumi tiba. Desa Cikalen ramai dengan bendera kecil dan janur kuning di setiap sudut jalan. Anak-anak membawa baki berisi hasil panen. Para lelaki menyiapkan gamelan, sementara perempuan sibuk di dapur umum. Di tengah kesibukan itu, Marni terlihat di depan tungku, mengaduk sayur lodeh dengan wajah penuh semangat. Bu Yuni datang mendekat. "Bu Marni, orang-orang suka banget sama lodeh buatan ibu. Katanya rasanya kayak dulu waktu almarhum Harun masih hidup." Marni tersenyum. Kalau begitu, berarti dia ikut bantu dari atas sana. Ketika acara dimulai, semua warga berkumpul di balai desa. Doa dipimpin oleh ustaz kampung. Suara takbir dan zikir bergema lembut. Marni berdiri di belakang, menundukkan kepala. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak lagi merasa malu. Yang ia rasakan hanyalah rasa syukur karena meski ia pernah jatuh sedalam-dalamnya, kini ia bisa berdiri lagi di tempat yang sama, dengan hati yang lebih rendah dan bersih. Sore hari, setelah acara selesai, banyak warga datang menyalaminya. "Terima kasih ya, Bu Marni. Masakannya enak sekali. Warung Melati ramai terus sekarang, Bu." Marni hanya tersenyum, menangkup tangan mereka satu persatu. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jika ini balasan atas kesabaranku, maka cukupkan aku dengan kedamaian ini. Aku tak butuh apa-apa lagi." Ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, Nur menghampiri ibunya. "Ibu Kapek?" Marni menggeleng, tersenyum. "Tidak nak, aku hanya merasa tenang. Mungkin seperti ini, rasanya dimaafkan oleh waktu." Malam itu, sebelum tidur, Marni berjalan ke halaman belakang. Bulan purnama memantulkan cahaya di atas kolam. Airnya tenang, seolah memantulkan masa lalu yang kini telah jinak. Ia menatap bayangan dirinya di permukaan air, lalu berkata pelan, "Dulu aku takut melihat air ini, karena disinilah segalanya berakhir. Tapi kini, disinilah aku belajar memulai lagi." Angin malam lewat membawa aroma melati yang ditanam oleh Nur.
Marni memejamkan mata, tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar pulang bukan ke rumah bambu tua, tapi ke dalam hatinya sendiri. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim berganti. Bunga melati di halaman warung melati kini mekar lebih banyak dari sebelumnya. Setiap pagi, aroma wangi itu memenuhi udara, seolah menjadi pengingat bahwa keindahan bisa tumbuh dari tanah yang dulu basah oleh air mata. Marni Sulastri kini tak sekuat dulu. Langkahnya pelan, tangannya gemetar ketika memegang cangkir teh. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, dan kulitnya berkeriput halus seperti kertas tua yang menyimpan banyak cerita. Namun di wajahnya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan, ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu dan dengan dirinya sendiri. Setiap pagi, Nur menyiapkan sarapan dan berkata, "Ibu istirahat saja, biar aku yang urus warung." Marni selalu tersenyum. "Kalau aku tidak menyentuh tungku, rasanya seperti belum hidup, Nak." Tapi beberapa hari terakhir, tubuhnya sering lemas. Ia cepat lelah, kadang batuk pelan, lalu diam lama menatap langit. Suatu sore, ia duduk di teras bersama cucunya, Dini. Anak kecil itu sedang menyisir rambut bonekanya. Sementara Marni menatap langit jingga di atas sawah. "Uti," tanya Dini polos, "kenapa rambut Uti putih semua? Apa Uti capek?" Marni tertawa pelan. "Rambut Uti putih karena sudah banyak berpikir, Nak. Tapi kalau hati masih hangat, rambut putih pun tak apa." Dini mengerutkan dahi. "Aku mau rambut putih juga nanti." Marni tertawa kecil, lalu mencium keningnya. "Kalau begitu, semoga kau menua karena cinta, bukan karena penyesalan." Sore itu, angin membawa bau jerami dari sawah. Suara jangkrik mulai terdengar. Marni menatap mata cucunya yang jernih, lalu berbisik dalam hati, "Andai aku bisa berhenti di waktu ini saja. Duduk di sini, bersama cucuku, di bawah langit yang damai." Malamnya, Nur menemukan ibunya duduk di meja dengan pena dan kertas. "Ibu, masih menulis?" "Sudah malam, nanti masuk angin." Marni tersenyum, menatap anaknya dengan lembut. "Aku cuma menulis sedikit, Nak. Buatmu dan Dini." Nur menatap penasaran, tapi ibunya hanya menutup kertas itu dengan tangan. "Nanti kalau waktunya tiba, bacalah. Jangan sekarang." Nur tidak bertanya lagi. Ia tahu, ibunya sedang berbicara dengan masa yang lebih luas dari sekadar hari esok. Beberapa hari kemudian, kesehatan Marni semakin menurun. Ia mulai jarang ke warung, lebih sering duduk di dekat jendela, memandangi kebun dan kolam di belakang rumah. Kadang, ia seperti berbicara sendiri. "Pak Harun, lihatlah. Anak kita sudah jadi perempuan kuat. Cucu kita lucu sekali. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diminta." Suatu pagi, ia meminta Nur menemaninya berjalan ke kebun belakang. "Ibu yakin? Jalanannya becek." "Tak apa, Nak. Aku hanya ingin melihat kolam sebentar." Mereka berjalan pelan di antara batang pisang dan rumput basah. Kolam kecil di belakang rumah tampak tenang. Airnya jernih, memantulkan langit biru pucat. Di tepinya tumbuh bunga melati liar, yang seolah sengaja bermekaran untuk menyambut langkah terakhir seseorang. Marni duduk di bangku kayu. Ia mengusap lututnya, menatap air yang beriak lembut. "Dulu, aku takut melihat tempat ini," katanya pelan. "Karena disinilah semua dosa dimulai. Tapi sekarang, aku merasa tenang. Mungkin karena aku sudah benar-benar pulang." Nur menggenggam tangan ibunya. "Ibu jangan bicara begitu. Aku belum siap kalau ibu pergi." Marni menatap wajah anaknya. Matanya lembut. "Tak ada yang siap, Nak. Tapi hidup itu seperti sawah. Ada musim tanam, ada musim panen, dan ketika waktunya tiba, kita harus menyerahkan hasilnya pada yang menciptakan." Mata Nur basah, tapi ia berusaha tersenyum. "Ibu sudah menanam cinta cukup banyak di sini. Desa ini mencintai ibu. Aku juga." Marni mengangguk perlahan. "Itu sudah cukup. Lebih dari yang pantas ibu terima." Malamnya, angin berhembus pelan. Langit cerah bertabur bintang. Di kamar sederhana itu, Marni duduk di ranjang sambil membaca tasbih pelan. Dini tertidur di sampingnya, sementara Nur membereskan dapur. Sebelum menutup mata, Marni berbisik lirih, "Ya Allah, jangan ambil umurku dalam kesedihan. Ambillah ketika senyum masih di bibirku dan damai masih di dadaku." Matanya perlahan terpejam. Di luar, angin membawa aroma melati dari halaman. Lampu minyak bergoyang lembut. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, wajah Marni terlihat benar-benar tenang seperti seseorang yang baru saja menemukan tempat yang lama ia cari. Pagi menjelang, matahari memancar lembut melalui jendela. Nur masuk ke kamar membawa teh hangat, tapi langkahnya berhenti di depan pintu. "Ibu," panggilnya pelan. Marni tidak menjawab. Di wajahnya masih ada senyum kecil, dan di tangannya tergenggam kertas yang semalam ia tulis. Nur berlari mendekat, memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis kehilangan melainkan tangis keharuan. Di kertas itu tertulis dengan tulisan tangan gemetar. "Untuk Nur dan Dini, jangan takut pada masa lalu, karena masa lalu hanya bayangan yang tidak bisa menyentuhmu jika kau menghadap ke cahaya. Jangan biarkan kesalahan menjadi rantai, biarlah ia jadi guru. Jika rindu padaku, jangan menangis. Tanamlah satu bunga, melati di halaman, dan percayalah, aku akan mencium aromanya dari tempatku nanti. Ibumu, Marni Sulastri." Hari itu, desa Cikalen kembali sunyi. Tapi di warung melati, aroma teh hangat dan suara anak-anak yang tertawa tetap terdengar. Di halaman depan, Nur menanam bunga melati baru bersama Dini. "Untuk Uti," kata Dini pelan. "Iya nak, untuk Uti yang sudah mengajarkan kita arti pulang dan memaafkan." Angin sore berhembus membawa wangi bunga itu ke seluruh desa, dan di antara desiran lembutnya, seolah ada suara yang berbisik, "Aku tidak pergi, aku hanya pulang lebih dulu." Sudah setahun sejak kepergian Marni Sulastri. Namun di desa Cikalen, namanya masih disebut dengan lembut setiap kali aroma teh dan gorengan hangat memenuhi udara. Warung kecil di tepi jalan itu kini terlihat lebih rapi, cat dindingnya baru, dan papan kayu bertuliskan "Warung Melati" diganti dengan yang baru, tapi tetap dengan tulisan tangan yang sama seperti dulu. Di bawah namanya, Nur menambahkan satu kalimat kecil. Warung ini didirikan oleh seorang perempuan yang berani pulang. Setiap pagi, Nur membuka warung bersama putrinya, Dini, yang kini sudah remaja. Mereka bekerja dengan ritme yang sama seperti dulu. Menyiapkan teh, menggoreng pisang, menyapu halaman, dan menyapa siapapun yang lewat dengan senyum hangat. Tapi ada satu kebiasaan baru. Setiap kali warung dibuka, Dini menaruh setangkai bunga melati di pojok meja dekat jendela. Ia selalu berkata, "Untuk Uti, biar rumah ini tetap wangi seperti dulu." Desa Cikalen kini berubah. Jalan tanah sudah diaspal, listrik menyala terang hingga malam, dan anak-anak sekolah lewat setiap pagi dengan seragam rapi. Namun di antara semua perubahan itu, warung melati tetap menjadi tempat yang sama, tempat orang berhenti, bukan hanya untuk minum teh, tapi juga untuk berbagi cerita. Seringkali, warga datang bukan karena lapar, tapi karena ingin duduk sebentar dan bicara. Ada yang bercerita tentang kehilangan suami, ada yang curhat soal anak yang merantau, ada juga pemuda yang bingung mencari arah hidup. Nur selalu mendengarkan dengan sabar. Kadang ia hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau Ibu Marni masih ada, beliau pasti bilang, jangan takut pada masa lalu, karena masa lalu cuma bayangan." Kalimat itu sudah menjadi mantra kecil desa. Bahkan anak-anak muda yang lahir setelah kepergian Marni pun mengenalnya sebagai perempuan melati, sosok yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan cinta. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik sawah, Nur menutup warung lebih awal. Ia berjalan ke belakang rumah, membawa setangkai melati yang baru mekar. Di dekat kolam tua tempat dulu Marni sering duduk, kini berdiri sebuah batu kecil bertuliskan, "Di sini pernah duduk seorang ibu yang belajar memaafkan." Nur berlutut di depannya, menaruh bunga di atas batu itu. "Ibu," bisiknya, "warung kita masih ramai. Dini tumbuh jadi gadis yang baik. Aku sudah tidak takut lagi mengingat masa lalu. Semua yang ibu ajarkan masih hidup di sini." Angin sore berhembus, menggerakkan daun-daun pisang di belakang rumah. Nur memejamkan mata. Dalam bisikan angin itu, ia seolah mendengar suara lembut yang dulu sangat ia kenal. Kalau hati sudah damai, rumah akan selalu hidup, meski penghuninya pergi. Malam itu, Dini duduk di teras membaca buku sekolah. Ia menatap langit bertabur bintang. "Bunda," katanya pelan, "teman-teman sering tanya, kenapa warung melati selalu ramai, padahal cuma jual teh dan gorengan." Nur tersenyum. "Karena yang kita jual bukan cuma teh, nak. Kita juga berbagi kehangatan, seperti yang Uti ajarkan dulu." Dini mengangguk, lalu bersandar di bahu ibunya.
Uti hebat ya bun. Walau sudah tiada, semua orang masih sayang padanya. Nur mengelus rambut anaknya lembut. Karena Uti bukan pergi dini. Ia cuma pulang lebih dulu. Mereka berdua duduk dalam diam. Mendengar suara jangkrik dan gemericik air dari kolam belakang. Cahaya bulan menembus dedaunan. Memantulkan kilau lembut di wajah mereka. Hening malam itu bukan kesepian melainkan kedamaian yang dalam. Seperti doa yang tidak diucap tapi terasa. Beberapa bulan kemudian, menjelang peringatan kematian Marni, warga desa bersepakat membuat acara sederhana di halaman warung Melati. Mereka menyalakan lentera, membaca doa, dan mengenang kisah hidup perempuan yang telah mengubah pandangan mereka tentang kesalahan dan keberanian. Pak Rashid, yang kini sudah semakin renta, berdiri dengan tongkat di tangan. Suaranya berat tapi mantap. Marni Sulastri bukan malaikat. Ia manusia seperti kita, pernah jatuh, pernah salah. Tapi ia juga contoh bahwa pintu pulang selalu terbuka bagi siapapun yang mau menunduk dan meminta maaf. Warga mengangguk. Beberapa meneteskan air mata. Bu Yuni menambahkan, kalau bukan karena beliau, banyak dari kita yang mungkin masih menyimpan marah dan malu. Tapi sekarang, kita belajar mencintai tanpa menghakimi. Lentera-lentera berayun pelan, diterpa angin. Dini berdiri di samping ibunya, menggenggam tangan Nur erat-erat. Bunda, katanya pelan, aku ingin seperti Uti. Kalau nanti aku besar, aku ingin buka warung, juga warung yang bisa buat orang bahagia. Nur menatap anaknya, senyumnya hangat. Kalau begitu, beri nama warungmu nanti Melati 2. Biar wangi Uti tetap menyebar kemana-mana. Dini tertawa kecil, matanya berbinar. Janji bun. Ketika malam semakin larut, warga perlahan pulang. Hanya Nur dan Dini yang masih duduk di depan rumah, di bawah cahaya bulan. Di halaman, bunga melati mekar serempak, mengeluarkan wangi yang menenangkan. Nur menatap bunga-bunga itu lama. Ia tahu, meski tubuh ibunya sudah tiada, semangatnya hidup dalam setiap kelopak yang mekar, dalam setiap tangan yang memberi, dan dalam setiap hati yang belajar memaafkan. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada udara. Ibu, terima kasih karena sudah mengajarkan kami arti pulang. Sekarang, rumah ini bukan cuma milik keluarga kita, tapi milik semua hati yang pernah tersesat dan ingin kembali. Dini menyandarkan kepala di bahu ibunya. Bunda, katanya lembut. Uti pasti tersenyum di langit ya. Nur menatap langit penuh bintang. Senyumnya tipis tapi penuh keyakinan. Iya nak, dan setiap kali melati ini mekar, itu artinya Uti masih menjaga kita. Angin malam bertiup lembut membawa aroma melati yang samar, dan di bawah cahaya bulan yang pucat, warung Melati berdiri seperti simbol kecil dari pengampunan, cinta, dan keberanian untuk pulang. Kadang manusia tersesat karena cinta, tapi yang membuat mereka kembali bukan rasa takut melainkan kerinduan untuk dimaafkan. Karena pada akhirnya, setiap hati hanya ingin satu hal, pulang.